aniaya terhadap mereka atau dia telah melampaui batas terhadap mereka. Tapi Qarun dari kaum Musa, dan khilaf di kalangan para ulama ya, ahli tafsir, apa hubungannya, apakah ada hubungan dengan Nabi Musa? Mereka mengatakan ada hubungan dengan Nabi Musa. Ada yang mengatakan Qarun adalah pamannya Nabi Musa alaihissalam. Ada yang mengatakan Qarun adalah sepupunya Nabi Musa. Ada yang bilang anak pamannya, ada yang bilang anak bibinya ya. Intinya dia masih ada kerabat dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan kemudian dia fabago alaihim, dan dia berbuat aniaya terhadap kaum Nabi Musa. Ada yang mengatakan dia hasad kepada Nabi Musa ya. Ada yang mengatakan dia sombong terhadap kaumnya karena dia memiliki harta yang banyak. Intinya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang berlebihan melampaui batas terhadap kaum Nabi Musa. Dan dia dari Bani Israel, dia dari Bani Israel. Dan sebenarnya dalam Al-Quran Allah sebutkan banyak tokoh-tokoh dalam kisah Nabi Musa. Ada Fir'aun, ada Haman, ada Qarun ya. Ada juga Bal'am bin Ba'ura yang dikasih ilmu Taurat kemudian kufur di akhir hayatnya. Demikian juga Allah sebutkan tokoh-tokoh yang baik seperti tentu Nabi Musa, Nabi Harun, kemudian juga para penyihir Fir'aun yang akhirnya masuk apa? Islam. Terus mukmin ali Fir'aun, yaitu seorang mukmin dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya, yang menasihati kaumnya agar beriman kepada Musa alaihissalam. Ya. Dan tokoh-tokoh ini masing-masing membawa pelajaran bagi kita ketika kita membaca tokoh tersebut. Membaca Fir'aun ada pelajaran di balik kisah Fir'aun. Membaca kisah Haman ada pelajaran di balik kisah Haman. Qarun juga ada pelajaran di balik kisah Qarun. Bal'am bin Ba'ura yang tadinya ahli agama kemudian kufur, murtad, juga ada pelajaran. Demikian juga para penyihir Fir'aun yang tadinya kafir, ujungnya Islam, juga ada pelajaran di balik itu. Demikian juga tentang kisah seorang dari keluarga Fir'aun, dari suku Kipti yang berdakwah dan dia menyembunyikan imannya karena takut dibunuh oleh Fir'aun. Semua masing-masing ada kisahnya. Dan ada pelajaran di balik itu. Di antaranya adalah kisah Qarun. Allah sebutkan betapa kayanya Qarun, kata Allah, wa atainahu minal kunuzi. Kami telah berikan kepadanya kunuz. Kunuz itu harta yang al-amwal al-muddakhar, harta yang disimpan, disimpan di dalam kotak-kotak, dalam gudang-gudang, hartanya banyak. Emas, perak ya. Disimpan banyak. Ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwah. Yang di mana perbendaharanya itu, kunci-kuncinya itu sungguh memberatkan orang-orang yang sejumlah orang yang kuat-kuat. Kalau sejumlah orang angkat kunci-kuncinya mereka keberatan. Sampai tumiluhum, itu membuat mereka sempoyongan saking beratnya. Mereka harus tunduk, harus memikul ya. Itu baru kuncinya, belum apa? Gudangnya ya. Adapun yang memikul kuncinya, ada yang mengatakan 20 orang, ada yang mengatakan 40 orang. Intinya sangat kaya raya. Ya. Sebenarnya tafsir mengatakan juga dipikul oleh 60 begol. Ya. Sampai bukan cuma manusia yang pikul, bahkan hewan-hewan juga mikul kunci-kuncinya Qarun. Jadi dia sombong, baru jalan lihat kuncinya aja segini. Kalau gampangan zaman kita, nah, mau tahu duit gua? Nih buka tas, isinya kartu ATM semua. Ada 1000 kartu ATM. Ini baru kartu ATM-nya doang, belum isinya di rekening. Nol semua. Tapi maksudnya kira-kira dia bangga seperti itu aja. Nggak usah lihat, ini nggak usah saya lihatkan harta saya. Lihat kuncinya aja segitu ya. Diangkatnya susah. Puluhan orang angkat berat. Sangat kaya raya. Padahal yang angkat tersebut kata Allah ulil quwwah, yaitu orang-orang yang kuat, bukan orang loyo-loyo yang angkat kuncinya. Namun saking beratnya, kunci kan paling seberapa sih? Paling segini. Sejak zaman dulu kunci tidak besar-besar. Kalau 20 orang angkat kunci, berarti satu kunci segini, berarti kan banyak sekali apa namanya? Gudangnya. Berarti kuncinya banyak. Bisa jadi ribuan kunci, bisa jadi ribuan kunci. Kalau 40 orang angkat, satu orang bisa angkat berapa kunci? 100 mungkin? Mungkin. Kan kunci kan kecil-kecil. Ya enggak? Kalau kunci berapa kilo? Enggak sampai sekilo kunci. Orang bisa mikul 20 kilo, 30 kilo. Kunci paling seperempat kilo. Atau kalau kunci zaman dulu mungkin ya. Satu orang.
Kalau 40 orang pikul sudah mungkin ribuan kunci ya. Ribuan kunci. Jadi banyak sekali hartanya. Padahal mereka kuat-kuat ulil quwwah. Dan subhanallah di antara kaum Nabi Musa ada orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini menasihati Qarun. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Ketika kaumnya, yaitu orang soleh di kalangan Nabi Musa, pengikut Nabi Musa, menasihatinya, Qarun la tafrah, jangan kau sombong, jangan kau berbangga. Innallaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Al-farih asal maknanya dari farah, yaitu senang, gembira, ya, gembira. Dan gembira ada dua. Ada gembira yang dianjurkan, ya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka bergembiralah. Karena itu lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Itu maksudnya dengan ilmu, iman, bergembiralah dengan ilmu dan iman, dengan takwa. Kita bergembira karena akhirat, karena agama. Ini gembira yang disyariatkan. Gembira yang disyariatkan, gembira karena bisa beribadah, gembira karena Idul Fitri, banyak gembira yang disyariatkan yang terkait dengan agama, ya. Ya. Itu namanya gembira yang disyariatkan. Adapun gembira yang tidak disyariatkan itu gembira berlebihan kepada dunia, berlebih-lebihan. Wa farihu bil hayatid dunya, dan mereka gembira dengan kehidupan dunia, ya. Yang kata Tahir bin Ashur, gembira yang dimaksud ini bukan gembira yang wajar. Kalau kita sama dunia gembira, senang lah, ada mobil baru senang, ya. Rumah baru gembira, senang, itu wajar. Tapi maksudnya yang dimaksud dalam ayat ini bergembira yang berlebih-lebihan sampai benar-benar tenggelam dalam kesenangan dunia tersebut sehingga lupa dari akhirat. Dan ini yang Allah sifatkan kepada orang-orang kafir. Bahwasanya watma'annu biha, mereka tenang dengan kehidupan dunia. Wa farihu bil hayatid dunya, mereka gembira dengan kehidupan dunia sehingga mereka tenggelam, sibuk cari dunia, bangga-banggaan sehingga lupa untuk mikir akhirat, gembira yang berlebih-lebihan. Seperti yang dialami oleh Qarun. Makanya kaumnya berkata, la tafrah, jangan kau terlalu senang, harta terlalu banyak. Harta banyak, senang, buat dia lupa dengan apa? Akhirat. Ya, tapi kalau gembira wajar, boleh, selama tidak membuat seorang lupa dari akhirat. Apalagi gembira yang disyariatkan itu gembira karena akhirat, seperti karena ilmu syar'i, karena bisa berhasil ibadah, karena bisa selesai haji misalnya, bisa berpuasa. Makanya Rasulullah mengatakan likulli sha'imin farhatan, sungguhnya orang berpuasa dapat dua kesenangan, kesenangan ketika berbuka dan kesenangan inda liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Namanya gembira dengan perkara-perkara yang disyariatkan, itu gembira yang berpahala. Gembira secara normal boleh selama tidak membuat seorang lupa dari akhirat, apalagi gembira tersebut membantu dia untuk kemudian semangat lagi dalam menjalankan syariat. Yang gembira tidak boleh seperti gembiranya Qarun. Gembira sampai akhirnya pada sikap pamer, sikap sombong, sikap ujub, sikap angkuh, sehingga lupa dengan akhirat. Saking tenggelam dengan dunia, lupa dengan akhirat. Sebagian orang seperti dikasih dunia banyak, dia lupa. Gembira dengan dunia terus. Lupa untuk ibadah, lupa untuk mengingat Allah, lupa untuk ingat akhirat. Maka kaumnya menasihati, la tafrah, jangan kau gembira berlebihan sehingga kau sombong. Innallaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang yang farih. Farih itu sifah mubalaghah bismil fa'il, makanya wazannya fa'il. Maksudnya menunjukkan syiddatul farah, yaitu sangat gembira, berlebih-lebihan, mikirin dunia terus. Ya, terlalu senang sama dunia. Ya. Baru beli mobil, mobilnya dilihat terus, diusap-usap terus, difoto terus, bikin status terus. Cuci tiap hari 2 kali, 3 kali. Ini terlalu bergembira sama apa? Terlalu cinta sama mobil. Nanti digoret orang pakai uang, sakit hati dia. Jadi jangan berlebihan. Jadi bergembira boleh, tapi tidak boleh kalau berlebihan sehingga melupakan dari ingat akhirat seperti yang dialami oleh Qarun. Kemudian mereka berkata, mereka menasihati Qarun. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya.
Wahai Qarun, hendaknya kau menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadamu karena kau ini spesial, tidak banyak orang seperti engkau. Mungkin satu-satunya di kalangan Israeliyin, di kalangan Bani Israel yang kaya seperti Qarun. Kau satu-satunya. Maka gunakanlah nikmat yang Allah berikan kepadamu untuk mencari akhirat. Bukan untuk sombong, buat senang-senang, bangga-banggaan. Itu harta yang Allah berikan, optimalkan untuk akhiratmu. Makanya firman-Nya, wabtaghi fima atakallah. Carilah atas apa yang Allah berikan kepadamu untuk mencari surga. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupa bagianmu dari dunia. Sini ada beberapa faedah. Faedah pertama, mereka mengingatkan bahwasanya harta itu atau potensi yang Allah berikan kepada kita hendaknya kita gunakan untuk mencari apa? Akhirat. Tetapi ketika gunakan untuk mencari akhirat, kita harus niatnya benar. Makanya digunakan kata wabtaghi, ibtigha wajhillah, dengan mencari wajah Allah. Kita punya apapun dunia ini potensi, punya jabatan, punya harta, punya keahlian sebagai dokter misalnya, sebagai ilmuwan, apapun kau punya potensi yang Allah berikan kepadamu itu anugerah. Anugerah yaitu bukan untuk buat kau lupa akhirat, tapi gunakanlah anugerah tersebut untuk potensimu untuk mencari akhirat. Itu yang benar. Itu yang benar. Orang dikasih harta, gunakan untuk cari akhirat setinggi-tingginya. Bersedekah, membantu fakir miskin, wakaf, semaksimal mungkin menyambung silaturahmi, ya. Seperti ketika Amr bin As diperintahkan oleh Nabi untuk jadi pemimpin perang, kata Nabi agar kau dapat ghanimah. Kata dia, ya Rasulullah, aku berperang bukan cari ghanimah. Maka Nabi mengatakan, ni'mal malu salih li rajuli salih. Wahai Amr bin As, sungguhnya harta yang baik itu kalau dimiliki oleh orang yang baik. Karena kalau harta dimiliki oleh orang soleh, harta itu akan digunakan untuk Islam dan kaum muslimin. Dan itu kembali bukan untuk siapa-siapa, untuk dia, untuk akhiratnya. Untuk akhiratnya. Maka potensi digunakan untuk syariat. Dan engkau, wahai Qarun, diberikan potensi yang luar biasa. Kau punya harta yang banyak. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah surga dengan hartamu tersebut. Ikhlas karena Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupa bagianmu dari dunia. Itu tidak mengapa kau menggunakan murni duniawi setelah kau menunaikan hak Allah. Sudah bayar zakat, sudah bersedekah, kau ingin senang-senang, beli mobil bagus misalnya, boleh saja, ya. Selama tidak israf, selama tidak berlebihan. Kau ingin jalan-jalan, boleh saja, selama tidak israf. Israf itu apa? Mengeluarkan harta yang banyak dengan manfaat yang kecil. Manfaat yang minim, uang banyak dikeluarkan. Saya sering contohkan seperti beli jam harganya 1 miliar. Padahal cuma mau lihat apa? Waktu, ya. Waktu, ya. Manfaatnya kecil, sementara harganya mahal. Sama seperti ibu beli tas, harganya 1 miliar. Saya pernah waktu qadarullah ke mana? Ke Paris waktu ada undangan dari orang-orang pemerintahan di sana. Kemudian saya naik mobil, kemudian ditunjukkan situ daerah sini ada tempat apa tas Hermes apa gitu, enggak tahu. Herpes apa Hermes? Hermes kan? Ya katanya itu yang beli ngantri Ustaz, sampai orang Indonesia banyak yang ngantri. Jadi ada apa namanya? Just tip atau jual lagi. Baik itu pada tas mahal ratusan juta, enggak ada tas murah-murah, ratusan juta sampai miliar. Itu yang ngantri orang Indonesia. Zaman itu sebelum pandemi waktu saya kesana. Masya Allah, Indonesia duitnya banyak-banyak ya, sampai beli tas di Paris sampai miliar-miliar. Ya. Subhanallah. Saya juga lihat jam dipajang gitu. Saya ngambil kalkulator hitung. Wow. Harga Innova ini jam ini. Jam mungkin dipakai harganya harga apa? Innova. Tapi ternyata banyak kawan-kawan yang begitu. Pakai Innova di mana? Di tangan. Jadi maksudnya harganya harga Innova mahal sekali. Jadi boleh seorang bersenang-senang tapi tidak boleh berlebihan. Pokoknya kalau kau punya harta, kau sudah bayar zakat, sudah sedekah, sudah bantu sana, bantu sini, sudah silaturahmi, duit masih banyak, boleh bersenang-senang. Tapi tidak boleh apa? Israf. Israf itu apa? Mengeluarkan harta yang banyak dengan manfaat yang minim. Itu definisi dari disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Berlebihan itu israf itu
pada perkara yang halal tapi berlebihan. Perkara yang halal tapi berlebihan. Makanya di sini mereka katakan, Allah tidak minta engkau wahai Qarun semua hartamu untuk akhirat, enggak. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa duniamu, silakan. Tetapi hukum asal adalah semua potensimu untuk akhirat, hukum asal. Makanya didahulukan disebutkan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Gunakanlah segala potensimu yang Allah berikan kepadamu, hartamu untuk cari akhirat, tapi jangan lupa duniamu. Itu tidak seluruh hartamu untuk akhirat, tapi secara umum untuk apa? Akhirat, namun boleh menikmati dunia. Sekarang dibalik oleh orang, kau cari-cari dunia jangan lupa akhirat. Kebalik. Kalau nasihat yang disampaikan kepada Qarun, carilah akhirat, jangan lupa apa? Dunia. Jadi harusnya dunia, hidup ini seluruhnya untuk apa? Akhirat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah hidupku, salatku, ya, sembelihanku, salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanyalah untuk siapa? Allah. Berarti sebenarnya untuk akhirat. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kita hidup ini sebenarnya dihidupkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, diadakan oleh Allah. Tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Itu makanya tujuan utama. Terus jangan lupa senang-senang dunia boleh. Sekarang dibalik sama sebagian orang, cari dunia, tapi jangan lupa akhirat. Maksudnya seakan-akan dunia habis-habisan, akhirat sedikit tidak apa-apa, tapi jangan lupa. Sebenarnya bukan begitu, kebalik. Totalitas akhirat, jangan lupa apa? Dunia. Sekarang dibalik, totalitas dunia, ya tapi jangan sampai ketinggalan apa? Akhirat. Sampai timbul pertanyaan, Ustadz, kan kita harus menyeimbangkan dunia dan akhirat. Siapa suruh menyeimbangkan antara akhirat yang kekal abadi dengan dunia yang tidak lebih daripada sayap seekor nyamuk? Itu salah seperti itu. Yang benar Islam itu proporsional, maksudnya bukan lupa dunia, masing-masing ada haknya, ada porsinya. Kata Nabi SAW, jasadmu punya hak, istrimu punya hak, anakmu punya hak, tamu punya hak. Ya. Allah juga punya hak. Tetapi semua yang kukerjakan harus untuk apa? Akhirat. Kita berumah tangga untuk akhirat, kita punya anak untuk akhirat kita. Ya, kita cari nafkah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena kalau bisa seluruh totalitas hidup kita untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita boleh bersenang-senang murni selama tidak apa? Israf. Israf. Semua untuk akhirat. Ini tafsiran. Tafsiran ini tafsiran dirajikan oleh mayoritas ahli tafsir. Maksudnya adalah silakan yaitu gunakan seluruh potensimu untuk akhirat dan tidak mau kau senang-senang dengan duniamu. Ada lagi tafsiran dari riwayat Ibnu Abbas, ini tafsiran yang berat kata Al-Qurtubi. Itu Ibnu Abbas menafsirkan seakan begini. Carilah gunakanlah apa yang Allah berikan kepadamu untuk akhirat. Dan jangan lupa bagianmu dari dunia, itu kau hidup cuma sebentar, jangan lupa. Jangan lupa, ini lebih berat, tafsiran kedua lebih berat. Yaitu maksudnya kau maksimal karena hidupmu cuma sebentar. Bagianmu dari dunia itu cuma sebentar. Oleh karenanya maksimal. Ini tafsiran, kalau tafsiran pertama tadi, gunakanlah seluruh potensimu untuk cari akhirat dan tidak mengapa senang-senang dengan apa? Dunia. Selama tidak israf. Ini kebanyakan ahli tafsir, nafsirnya demikian. Itu Allah tidak minta dari engkau seluruhnya. Allah mengatakan, mimma razaqna, dari apa yang kami rezekikan, tidak semuanya. Tetapi tafsiran kedua Ibnu Abbas menafsirkan, yaitu gunakanlah potensimu untuk mencari akhirat dan jangan lupa bagianmu dari dunia itu, jangan lupa kau hidup cuma sebentar. Jangan lupa sebentar lagi kau akan meninggal dunia. Kalau untuk kita jangan lupa umur sudah kepala 5, sudah kepala 6. Bentar lagi meninggal, jangan lupa. Dan itu berat. Tafsiran ini berat. Tapi keduanya intinya jangan sampai seorang lalai dengan dunia sehingga lupa dari akhirat. Kemudian mereka lanjutkan nasihat mereka. Kata mereka, orang-orang yang bertakwa kepada Qarun, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hendaknya kau berbuat baik kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Subhanallah, nasihat yang indah. Ya. Berbuat baik.
Bukankah Allah telah memberikan kau banyak kebaikan? Maka lanjutkanlah kebaikan tersebut kepada manusia. Dengan demikian engkau akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ingat ketika dia pelit atau ketika dia malas membantu orang, ingat Allah telah berbuat baik kepada saya. Kenapa saya harus pelit? Harta ini juga dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan saya kemuliaan. Kenapa saya malas membantu dia? Ingatkan diri sendiri. Allah telah berbuat baik kepadamu. Apa susahnya kau berbuat kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala? Karena terkadang kita malas untuk berbuat baik, kita pelit. Dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan yang maknanya, saya lupa lafal tapi maknanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada suatu kaum melewati seseorang. Dan terus demikian. Jika ternyata orang ini tidak mau, maka Allah pindahkan rezeki kaum ini melewati orang yang lain. Jadi misalnya saya punya anak-anak, Allah kasih rezeki kepada anak-anak lewat saya. Tapi ketika rezeki anak-anak dari tangan saya, dari transferan saya dapat pahala. Saya dapat apa? Pahala. Padahal itu rezeki dari Allah buat anak-anak, tapi mampir lewat apa? Lewat saya. Ketika lewat saya dapat pahala. Demikian juga banyak rizki-rizki yang lain yang juga lewat kita. Mungkin kepada kerabat, mungkin kepada orang miskin. Sehingga kita dikasih kaya oleh Allah karena kita dengan kayanya kita kasih mereka. Kata Nabi, jika engkau tidak mau, maknanya jika tidak mau memberi mereka, Allah akan cari yang lain. Allah akan cari yang lain. Makanya ketika ada dalam hadis dalam Riyadhus Shalihin disebutkan hadis, ada dua orang kakak beradik, yang satu bekerja, yang satu nuntut ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia sibuk nuntut ilmu, dia kurang bantu kakaknya. Kakaknya lapor kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini begini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La'allaka turzaqu bihi." Bisa jadi kau dapat rizki oleh Allah gara-gara ngurusin dia. Ngurusin apa? Dia. Subhanallah, betapa banyak orang usahanya sukses, diberikan keberhasilan oleh Allah gara-gara dia ngurusin sedikit orang miskin, ngurusin anak yatim. Yang apa yang Allah berikan kepada dia tidak sebanding dengan apa yang dia keluarkan untuk anak yatim tersebut, untuk orang miskin tersebut, tidak sebanding. Dengan apa yang dia keluarkan untuk biaya adiknya, biaya kakaknya misalnya, biaya orang tuanya, tidak sebanding dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Tetapi dia menjadi kaya raya dengan sebab mereka ini. Dengan sebab ini. Oleh karenanya benar nasihat mereka, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebab Allah telah berbuat baik sama engkau. Ini satu sebab rizki yang mungkin di luar nalar, tapi demikian. Siapa yang berbuat baik pada orang, maka Allah akan berbuat baik sama dia. Makanya disebut oleh seorang soleh, setiap dapat rezeki dia bagi-bagi. Setiap dapat rezeki dia bagi-bagi. Sampai ada yang tegur sama dia, kau dapat rezeki bagi-bagi. Dapat rezeki bagi-bagi. Tidak buat keluarga, buat senang-senangmu. Kata dia, Allah punya kebiasaan sama saya dan saya punya kebiasaan sama mereka. Kebiasaan saya sama mereka saya kasih. Kebiasaan Allah kasih saya. Kalau saya rubah kebiasaan saya sama mereka, saya khawatir Allah juga rubah kebiasaan Allah dengan saya. Maka dalam hidup ini betapa sering Allah kasih rezeki kepada kita karena kita berbuat sedikit kebaikan kepada makhluk-makhluk Allah. Tidak banyak, mungkin sama pembantu, mungkin sama tetangga, mungkin sama yang kita keluarkan tidak sebanding dengan Allah yang berikan, tidak sebanding. Tapi dengan sebab itu Allah kasih rezeki mereka lewat kita. Namun kalau mampir lewat kita, kita dapat pahala. Kalau kita enggak mau, nanti Allah kasih lewat orang lain, lewat orang lain. Ya. Maka mereka ingatkan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada orang makhluk Allah sebagaimana telah berbuat baik kepadamu. Nasihat yang ketiga, ada 4 nasihat. Yang keempat, wala tabghi fil ardi fasada, dan janganlah kau melakukan kerusakan di atas muka bumi. Kerusakan sini maksudnya jangan kau kufur, jangan kau mentang-mentang, jangan kau sombong, jangan kau angkuh. Ya. Jangan kau angkuh. Jadi Allah menamakan dengan kerusakan. Karena banyak kerusakan dalam Al-Quran disebutkan, maksudnya bukan kerusakan fisik, tetapi kerusakan maksiat. Seperti Allah berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun.
ketika dikatakan kepada orang-orang munafikin, la tufsidu fil ardi, jangan kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi. Mereka berkata, kami sedang melakukan perbaikan. Apa yang kerusakan dilakukan oleh kaum munafikin? Bukan kerusakan fisik, tapi kerusakan maksiat. Mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian melakukan kerusakan setelah terjadi perbaikannya. Itu setelah Allah kirim rasul, para rasul mendakwahkan kepada tauhid, jangan kalian rusak lagi dengan maksiat dan syirik. Jangan. Jadi kerusakan yang paling berbahaya adalah kekufuran, kemunafikan, kemaksiatan. Allah namakan itu dengan kerusakan. Dan kerusakan ini, kerusakan akidah dan moral ini, akhirnya berdampak kepada kerusakan fisik. Berdampak pada kerusakan fisik, menyebabkan terjadinya musibah dan hancurnya ekonomi dan yang lainnya. Gara-gara kerusakan tadi yang maknawi, yang abstrak, akhirnya menimbulkan kerusakan yang konkret. Tetapi yang dimaksud kepada Qarun ini dia bukan bunuh-bunuh orang, enggak. Tapi dia sombong, dan itu kerusakan di atas muka bumi, merendahkan orang lain. Karena dia kaya, dia rendahkan yang miskin-miskin, dia rendahkan. Dia meremehkan, itu kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Di sini mereka para ulama atau para ahli ilmu di zaman Nabi Musa ini menasihati Qarun dengan 4 nasihat. Coba ulangi yang pertama, Pak. Mereka bilang jangan sombong, jangan mencintai harta berlebih-lebihan. Jangan terlalu gembira dengan harta apa? Dunia, karena dunia ini akan hilang. Yang pertama, la tafrah. Tadi kita artikan apa? Jangan terlalu gembira, berlebihan terhadap dunia. Yang kedua, mereka mengatakan apa? Carilah dunia, gunakanlah dunia untuk cari apa? Akhirat. Nasihat yang ketiga, berbuat baiklah sebagaimana telah berbuat baik kepadamu. Nasihat yang keempat, jangan melakukan kerusakan itu, jangan maksiat, jangan kufur, jangan munafik, karena Allah tidak menyukai. Dan subhanallah, ketika mereka menasihati, mereka menyebut ilahnya, mereka menyebut taklilnya. Jadi penting dalam dakwah, kalau kita nasihati orang, kita bilang karena. Seperti mereka mengatakan, la tafrah, jangan kau terlalu cinta sama dunia, berlebihan. Kenapa? Innallaha la yuhibbul farihin, sungguhnya Allah tidak mencintai. Jadi mereka sebutkan sebabnya, karena Allah tidak suka dengan orang seperti ini. Sama mereka mengatakan, wa ahsin, berbuat baiklah. Kenapa? Kama ahsanallahu ilaik, karena Allah telah berbuat kepada engkau. Jadi kalau kita cuma bilang lakukan, dilarang, maka terkadang orang tidak ngerti. Tapi kalau kita sebut lakukanlah karena, dilarang karena, maka ini lebih masuk. Dan ini cara mereka menasihati Qarun. Kau jangan begini karena Allah tidak suka. Berbuat baiklah karena Allah telah berbuat baik kepadamu. Jangan kau lakukan kerusakan karena Allah tidak suka dengan kerusakan. Diingatkan. Dan subhanallah, ingatannya semua adalah tentang akhirat, tentang Allah. Dan ini lebih utama kita ingatkan orang. Jangan kita bilang kau puasa supaya sehat. Susah. Saya sudah sehat, nggak usah puasa. Jadi kalau kau puasa, karena Allah mencintai misalnya orang yang sabar, karena puasa pahalanya besar. Dan hukum asal dalam urusan agama, hukum asalnya adalah mengkaitkan dengan pahala akhirat. Lihat yang mereka nasihati kepada Qarun, semuanya tentang akhirat. Jangan sombong, karena Allah tidak suka apa? Orang sombong. Berbuat baiklah, karena Allah telah berbuat baik kepada engkau. Kemudian jangan bikin kerusakan, karena Allah tidak suka orang yang melakukan kerusakan. Carilah dengan potensi duniawi untuk apa? Akhirat. Dan ini hukum asal. Hukum asal ketika perkara-perkara agama kita kerjakan adalah untuk pahala akhirat. Meskipun dalam sebagian amal soleh ada pahala duniawinya, meskipun. Makanya ketika Rasulullah SAW menyuruh Ammar bin keluarga Yasir, bapaknya Ammar dan ibunya Ammar, Sumayyah, untuk sabar, Rasulullah mengatakan, sabron ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, sabar, surga buat kalian. Ya. Rasul tidak mengatakan kita akan gini-gini, enggak. Ya. Sama ketika kaum Ansar ajak Nabi untuk berhijrah ke Madinah, dan mereka tahu konsekuensinya. Kalau Nabi dibawa dari Mekah dibawa ke Madinah, maka seluruh orang di Jazirah Arab akan memusuhi mereka. Bahkan bukan cuma orang Jazirah Arab, bahkan Al-Ahmar, bahkan kaum Romawi, Persia akan memusuhi mereka. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, ini jaminan kami kepadamu. Bagaimana jaminan Anda kepada kami? Kata Nabi, surga. Rasul tidak bilang kita akan bikin negara,
kita akan naklukkan mereka. Enggak. Rasulullah bilang apa? Surga. Apa? Rasulullah jamin dengan surga. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kumu, ketika terjadi perang, kata Rasulullah motivasi, kata Rasulullah SAW, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Bangkitlah kalian menuju surga yang seluas langit dan bumi. Sahabat berkata, jannatun arduha samawati wal ard, ya Rasulullah, surga seluas langit dan bumi. Kata Nabi, na'am. Kata dia, bakhin. Wah, luar biasa. Kenapa kau mengatakan luar biasa? Wow. Uridu an akuna min ahliha. Saya ingin masuk surga tersebut. Kata Nabi, anta min ahliha. Kau termasuk dari penghuni surga. Maka dia keluarkan kormanya. Dia makan, la in hayaitu hatta akula tamarati hadhi innaha lahayatun tawila. Kalau saya harus hidup sampai nunggu selesai makan korma, terlalu lama. Dia buang korma. Ibaratnya lagi makan nasi padang. Kalau sampai selesai nasi padang, terlalu lama. Buang kemudian perang. Yang Rasulullah iming-iming apa? Surga. Dan nasihat ini kepada orang kaya, apalagi orang kaya mau diiming dunia buat apa? Korun dunia semua sudah dimiliki. Mau iming-iming apa lagi buat korun? Mungkin dia udah punya harta, dia punya rumah mewah, dia punya istri cantik, dia punya budak-budak, dia punya anak buah, dia apalagi yang masa kamu ini biar rezekimu tambah, ngapain lagi? Udah rezeki udah banyak. Tidak ada nasihat paling baik bagi orang mereka seperti mereka ini kecuali diingatkan tentang hari akhirat. Bosnya hidup ini cuma sebentar. Wala tansa nasibaka minad dunya. Sebagaimana tafsir Ibnu Abbas, kau hidup sebentar, jangan lupa. Carilah akhirat karena kau hidup tidak sementara. Jadi paling bagus nasihat orang ingatkan akhirat. Kita hidup cuma sebentar, sudah banyak yang meninggal. Mau enggak punya kekayaan, mau punya rezeki banyak di akhirat. Gunakan rezekimu yang sekarang untuk akhirat. Tabunglah di sisi Allah, maka jamin tidak ada yang rampok, tidak akan mengalami inflasi. Kalau kau nabung di sisi Allah, dan pasti dapat bunga berlipat-lipat ganda. Bunga syar'i. Bunga syar'i enggak? Bunga syar'i banyak. 700 kali lipat atau lebih daripada itu. Tapi kalau kau simpan di orang, bisa jadi hilang. Paling tidak hilang, mungkin dicuri orang, mungkin mengalami hilang lah. Banknya ditutup, uangnya enggak ada. Atau inflasi, harta menjadi apa tuh? Turun. Taib. Setelah dinasihati dengan nasihat yang tulus dari orang-orang tersebut yang sama sekali nasihatnya tidak minta duit sama korun. Tidak seperti sebagian kita atau sebagian dai yang ketika memberi nasihat ada keinginan dunia di balik itu. Nasihat tapi di balik itu ingin diajak jalan-jalan sama orang kaya tersebut. Pengen ditraktir sama orang kaya tersebut. Ini berarti dia dakwah tapi di balik itu ada niat apa? Dunia. Ini mereka tidak minta harta sama korun sama sekali. Bahkan mereka menasihati orang-orang yang pingin seperti korun, pingin punya duit banyak. Mereka murni ingatkan korun kepada akhirat dan mereka tidak sedang pingin jadi teman dekat korun, tidak. Tidak berbangga ngajak korun podcast, enggak. Sebagian orang kalau ketemu orang kaya langsung pamer, seakan-akan saya dekat sama orang kaya, dekat sama artis. Enggak, sama sekali enggak. Dia benar nasihati. Tidak ada niat dekat-dekat sama korun, benar-benar nasihati murni karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Para orang-orang salihun. Apa kata korun ketika dinasihati yang tulus ya? Yaitu menasihati dengan penuh kemuliaan ya. Korun dengan sombongnya berkata, "Qala innama utituhu ala ilmin indi." Saya ini dapat harta karena ilmu yang ada padaku. Dia lupa sama Allah. Dia bilang, dia membantah yang mengatakan berbuat baiklah karena Allah telah berbuat baik kepadamu. Kalian jangan, dia sekarang kalian goblok, saya pintar makanya saya kaya. Kalian goblok menasihati orang pintar, nggak bisa. Innama utitu ala ilmin indi. Saya ini kaya karena saya punya ilmu. Saya pandai berdagang, saya pandai berjual, saya memiliki ini, mengatur administrasi saya tertib, jago semuanya dia, makanya saya kaya. Ini salah satu tafsiran. Itu korun ujub. Korun ujub. Sehingga dia menisbahkan keberhasilannya kepada dirinya. Ala ilmin indi, karena ilmuku. Karena ilmuku. Dia lupa bahwasanya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran yang kedua ini disebutkan juga oleh Syekh Sa'di, dia menafsirkan, dia menyimpulkan tafsiran para salaf. Tafsiran kedua, innama utitu ala ilmin indi, sungguhnya aku
dapat ilmu ini, benar semuanya dari Allah, tapi aku spesial. Allah tahu aku berhak dapat harta ini. Allah tahu aku berhak dapat harta ini, kalian tidak berhak. Dan ini juga adalah bentuk tidak bersyukur. Makanya dikatakan namanya syukur itu di antara syaratnya harus mengetahui segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan pernah berhak merasa kita dapat nikmat tersebut. Jangan pernah berhak. Kalau kita merasa, jangan pernah merasa berhak. Kapan kita merasa memang saya pantas, saya berhak, maka syukur kita akan berkurang. Kita tidak pantas untuk mendapat nikmat ini. Yang lebih pintar dari kita banyak, IQ-nya lebih tinggi dari kita banyak, yang lebih capek dari kita banyak, tapi ternyata nikmat Allah berikan pada kita tidak diberikan kepada si fulan. Padahal kalau adu-adu IQ, dia lebih pintar daripada kita. Kalau adu-adu pengalaman, dia lebih banyak pengalaman dari kita. Kenapa kita lebih dapat kenikmatan misalnya? Maka kapan seorang merasa memang saya pantas karena saya telah berjuang, maka syukurnya kurang. Tapi senantiasa dalam hati, saya tidak pantas, tapi memang Allah berikan lebih daripada kepantasan. Dan itulah salah satu tafsiran dari perkataan Qarun, innama utitu ala ilmin indi. Tafsiran pertama, karena saya jago. Tafsiran kedua, karena Allah tahu memang saya pantas. Kalian jangan hasad. Memang kalian tidak pantas kaya, adapun saya pantas. Jadi dia membantah perkataan mereka dengan dua jawaban tersebut. Jawaban pertama, memang saya pintar, kalian tidak pintar. Gimana mau nasihati saya? Ya. Jangan hasad sama saya. Yang kedua, karena Allah tahu memang semua dari Allah. Tapi Allah tahu saya pantas, kalian tidak pantas. Dan inilah kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya di antara penyakit berbahaya dari orang-orang terburuk atau makhluk-makhluk terburuk adalah ana, li, indi. Tiga kalimat ini. Ana, li, indi. Ana, saya. Itu perkataan iblis. Ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku ya Allah dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Ini iblis. Yang kedua, perkataan Fir'aun. Fir'aun berkata, "Alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun." Bukankah milikku kerajaan Mesir? Ini milikku. Membuat dia binasa karena terpedaya dengan kalimat kata milikku. Kalau iblis saya. Kemudian ketiga Qarun, indi, saya punya ilmu. Ada ilmu di sisiku. Ini kata-kata yang buat orang lupa diri. Sehingga dia dengan bangga, saya adalah begini, saya adalah begini. Punya saya ini, saya punya ini, lupa diri. Oh, di sisi saya ada ini, di saya ada ini. Tiga kalimat ini, ana, li, wa indi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Seharusnya tiga kalimat ini digunakan untuk merendahkan diri. Anal abdul muznib, aku adalah hamba Allah yang penuh dengan dosa. Harusnya demikian. Bukan saya adalah darah biru, saya adalah darah hijau, saya telah mencapai gelar ini, saya yang telah begini, saya yang telah begini. Lupa diri. Harusnya bilang ana al-abdul muznib, akulah sang hamba yang penuh dengan dosa. Li, punya saya ini, saya punya ini. Harusnya bilang saya punya dosa-dosa yang kalian tidak ketahui. Indi, sama indi. Wa kullu dzalika indi. Kata Nabi, semua bentuk dosa ada padaku. Ketika Nabi berdoa, ya Allah ampuni dosaku, yang aku sengaja, yang aku tidak sengaja, yang terlihat maupun yang aku sembunyikan, ya, yang serius atau karena aku canda-candaan. Kata Nabi, wa kullu dzalika indi, dan semua ada padaku. Kita dosa semua ada pada kita. Dosa mata ada pada kita, dosa telinga ada pada kita, dosa lisan ada pada kita, dosa hati ada pada kita. Semua dosa ada. Sengaja ada, tidak sengaja juga ada. Wa kullu dzalika indi, dan semua dosa itu ada padaku. Kata Ibnu Qayyim, harusnya kalimat-kalimat ini bukan untuk sombong, tapi untuk merendah di hadapan Allah. Siapakah aku? Apa yang aku miliki? Tidak ada kecuali dosa-dosa, dan sisiku banyak sekali model-model dosa. Inilah yang buat Qarun sombong. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya dikasih ini semua karena saya punya ilmu. Maka Allah bantah. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsara jam'a. Tidakkah dia tahu bahwasanya Allah telah membinasakan sebelum Qarun, sebelum dirinya, dari generasi-generasi sebelumnya, orang yang lebih kuat darinya dan lebih banyak hartanya. Sebelum Qarun banyak orang telah Allah binasakan. Bukankah sebelumnya Fir'aun, jangankan kau Qarun,
Sebelum kau kan ada Fir'aun baru dibinasakan. Sebelum Fir'aun ada Namrud. Banyak orang-orang mungkin tidak kita tahu ceritanya, yang lebih kaya daripada Qarun, lebih kuat daripada Qarun. Qarun paling apa sih? Orang kaya raya, punya harta emas banyak, anak buahnya paling seberapa? Paling anak buahnya tidak sampai 1000. Terus dia sombong seperti itu. Sombong seperti itu. Maka Allah ingatkan, emang hartamu kalau banyak tidak menjadikan kau binasa. Kau lupa wahai Qarun. Sudah banyak orang-orang sebelum engkau yang lebih kaya, lebih kuat, ternyata Allah telah binasakan. Qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Dan tidak perlu ditanya kepada orang-orang pendosa tersebut tentang dosa-dosa mereka. Enggak usah ditanya kepada mereka tentang dosa mereka. Ini maksudnya sudahlah mereka pendosa, bagaimana nasib mereka? Pasti hancur. Ada yang mengatakan tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka karena Allah tahu tentang dosa-dosa mereka sehingga tidak perlu nanya-nanya, langsung Allah hukum karena Allah sudah tahu. Atau maksudnya tadi bahwasanya tidak usah tanya tentang mereka kepada mereka tentang dosa-dosa mereka karena mereka para pendosa, sudah jelas dosa-dosa mereka, ujung mereka adalah kehinaan. Jadi setelah dinasihati ternyata ngeyel. Sebagian orang seperti itu. Dikasih tahu semakin apa? Semakin melunjak ya. Semakin ngeyel, semakin merasa tinggi. Itulah Qarun. Itulah Qarun. Maka sudah dinasihati ternyata dia tambah sombong. Kata Allah, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka dia keluar pada hari tersebut. Suatu hari dia dengan seluruh kekayaannya, pakai baju seindah-indahnya, menyisir rambut dengan indahnya, anak buahnya dia kumpulin, dia keluarkan harta, pamer. Parade harta karun. Keluar. Fa kharaja ala qaumi, di depan kaumnya. Habis dinasihati malah ngeyel. Malah ngeyel. Harus seperti orang yang mau diapain? Nasihati dengan tulus malah ngeyel. Fi zinatihi, dengan kekayaan luar biasa sampai membuat orang-orang terpesona yang imannya lemah, terpesona. Kata Allah, qala alladzina yuridunal hayatad dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Maka berkatalah orang-orang yang menghendaki dunia, mereka berkata, semoga kiranya kita bisa punya harta seperti Qarun. Innahu ladzu hazzin azim, sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Benar. Kalau orang punya harta seperti Qarun telah dapat keberuntungan besar untuk duniawi. Mau beli apa saja bisa. Coba kalau kita punya harta 2 triliun, beruntung besar enggak? Mau beli apa aja bisa. Bangun rumah apa bisa, mau bagi anak-anak hartamu apa aja bisa. Duit 1 triliun. Luar biasa. Luar biasa koruptor-koruptor itu. Duit banyak sekali. 1 triliun itu 1000 miliar. 1 triliun. 1 miliar aja kita nggak pernah lihat. Ini 1000 miliar. Duit nggak habis-habis. Makanya ketika mereka melihat Qarun dapat duit banyak, emas banyak, anak buah banyak, kuncinya aja dipikul setengah mati. Mereka mengatakan, ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Seandainya kita diberikan harta seperti yang punya Qarun. Innahu ladzu hazzin azim, sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Dan itulah pandangan dunia sekarang. Apalagi orang-orang rich man itu sekarang pada crazy rich ya orang bilang ya. Suka di YouTube pamer kekayaan. Kegiatan mereka suka pamer apa? Kekayaan. Kasihan orang miskin lihat, ngiler, pick-upan seperti itu, jalan-jalan, bawa cewek cantik, terbang sana-sana, naik jet pribadi, pergi ke luar negeri, makan makanan mahal, semua disoting. Bangga. Memang nggak punya duit banyak, mau ngapain aja bisa. Tapi apakah menyelamatkan? Enggak. Qad ahlaka min qablihi minal qurun. Bukankah Allah telah membinasakan orang lebih hebat daripada Qarun? Memang hartamu banyak, kau bisa selamat? Nggak bisa. Ada seorang kaya raya, saya diceritain. Sangat kaya raya. Pas Covid, dia kena Covid. Sampai akhirnya diperiksa di rumahnya, disiapkan helikopter di samping rumahnya. Kalau ada apa-apa segera. Sampai datangkan seorang dokter terkenal di tanah air, saya tidak ingin sebut namanya. Siap merawat dia. Akhirnya kondisi semakin buruk, akhirnya naik helikopternya, mati di helikopter. Harta tidak bisa menolongnya. Oleh waktunya datang malaikat maut, selesai. Ya.
Kisah juga ada seorang kaya raya, sini ya, kawan juga cerita di daerah tempat tinggal orang kaya di Jakarta. Dia kaya raya, dia tidak mau keluar dari rumah sama sekali, tidak mau interaksi sama sekali. Pokoknya benar-benar steril, tidak mau keluar rumah. Subhanallah, dia selamat. Covid pertama selamat. Covid pertama dulu namanya apa? COVID-19. Dulu apa namanya pertama? Enggak ada ya. Yang kedua baru apa namanya? Delta. Delta dia selamat. Ketika Omikron, rumah dia diperbaiki. Maka diperbaiki, dia tinggal di hotel. Hotel kena Omikron mati. Kaya raya. Artinya, ya, Qarun sekarang lagi sombong-sombongnya. Keluar dengan hartanya, dia lagi pamer nih, parade harta karun. Sampai orang-orang lihat kaum Bani Israel, kaumnya Nabi Musa masih hidup. Ini murid-murid Nabi Musa terpesona. Mereka mengatakan, ya laita lana mithla ma utiya Qarun, seandainya Allah berikan kepada kita seperti yang diberikan kepada Qarun. Innahu ladzu hazzin azim, sungguh dia telah memiliki keberuntungan yang besar. Benar. Ini yang sekarang dipamerkan di medsos, orang pamer kaya, orang lihat semua, oh kaya, senang. Anak-anak muda akhirnya pikirnya dunia semua. Sampai sejak kecil sudah pikir dunia. Anak besar mau jadi apa? Jadi YouTuber. Jadi kontainer, bikin konten. Pokoknya semua cita-citanya dunia, karena itu dia tonton. Satu lagi ini, satu rambut hijau, satu rambut merah, berita mobil paling mahal, pamer ini, pamer tas mahal, Jamal, semua pamer. Jalan sana, itu kehidupan anak nonton itu konten-konten rusak. Dunia. Sehingga orientasinya ada dunia. Tapi ada anak pondok, mau jadi apa kamu? Jadi ustadz. Kenapa? Ada ustadz, Masya Allah, kenapa? Naik motor mewah, saya pingin seperti ustadz naik motor. Jadi pikirannya karena motor mewahnya. Bukan ustadznya. Jadi udah, aduh, itulah yang dipamerkan masalahnya. Yang dipamerkan. Ini nyata, saya tidak main-main, nyata. Jadi ditanya mau jadi apa? Jadi ustadz. Seperti apa ustadz fulan? Kenapa? Naik motor gede. Bukan karena ilmunya, tapi karena apa? Motor gede. Jadi murid-murid Nabi Musa ini terpesona melihat si Qarun. Mereka berangan-angan bisa seperti harta seperti Qarun. Maka dinasihati oleh orang-orang tulus. Wa qala alladzina utul ilma, yang tetap imannya kokoh dengan ilmu mereka, ilmu yang benar-benar tulus yang buat mereka ingat akhirat, dan berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu, wailakum thawabullahi khairun, celaka kalian atau kasihan kalian. Kalau wailakum mungkin maknanya celaka kalian. Ya. Thawabullahi khairun liman aman. Ketahuilah bahwasanya pahala Allah lebih baik daripada Qarun yang dimiliki Qarun. Lebih baik daripada yang dimiliki Qarun. Salat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada yang dimiliki oleh apa? Qarun. Khairun liman amana wa amila salihan. Baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Ya. Bagi beriman dan beramal saleh, pernah nasihat mereka. Jadi pahala besar dari Allah, ya, dengan syarat beriman dan beramal saleh, dan tidak berlaku kepada kita saja, tapi kepada semua manusia. Yang beriman dan beramal saleh, dia akan mendapatkan ganjaran jauh lebih baik daripada yang dimiliki Qarun. Yang kalian katakan telah memiliki keberuntungan terbesar. Kata mereka, wala yulaqqaha illa sabirun. Namun tidak ada yang bisa mendapatkan pahala besar tersebut kecuali orang-orang yang sabar. Karena susah bertahan untuk mikir akhirat, susah. Di tengah jalan bisa goyang, di tengah jalan bisa jadi orientasi apa? Dunia. Makanya hanya orang yang bisa bersabar yang bisa mendapatkan ganjaran yang jauh lebih besar daripada ganjarannya Qarun, daripada hartanya Qarun. Liman amana wa amila salihan. Thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan. Pahala Allah yang Allah siapkan di akhirat lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Namun wala yulaqqaha illa sabir. Hanya orang-orang sabar yang bisa mendapatkan. Ini isyarat bagi kita untuk sabar. Sabar untuk orientasi akhirat. Sabar karena di tengah jalan sangat mudah berubah. Apalagi kita hidup di kota metropolitan katanya. Melihat berbagai macam kemewahan, tontonan yang kita lihat, bisa niat bisa berubah. Ada hasad.
Teman kita tahu-tahu sudah kaya, kita masih begini-begini aja. Akhirnya orientasi kita dunia. Saya juga harus seperti dia, tapi bukan orientasi akhirat. Orientasi apa, dunia. Sabar untuk ingat akhirat selalu. Makanya Nabi berkata doanya wala tajalid la tajalid dunya akbaru hammina. Jangan kau jadikan dunia adalah cita-cita kami yang terbesar. Sabar, meniti jalan yang benar, orientasi selalu akhirat. Hanya orang sabar yang bisa. Apa yang terjadi? Allah berfirman fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Maka kami tenggelamkan dia. Khasf itu terbalik jadi longsor. Apa namanya longsor ya? Tanah masuk ke dalam atau kebalik. Ambles ya, apa bahasa kita apa? Ambles. Kami ambleskan dia. Wa bidarihil ard, dan juga rumahnya kami amblaskan dia. Jadi bisa jadi Qarun keluar depan rumahnya, bisa jadi di luar dia jauh, tapi yang amblas langsung dia dan apa? Rumahnya, istananya amblas. Des. Makanya waktu saya ke Mesir ada tulisan Istana Qarun. Kok Istana Qarun bukannya amblas? Ternyata namanya doang istana apa? Qarun. Ternyata itu ma'bad, tempat beribadah kepada dewa buaya. Dewa apa? Buaya. Maka kami benamkan dia, amblaskan dia. Hartanya semua amblas. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Tidak ada anak buahnya yang bisa menolong dia, enggak ada. Anak buahnya juga amblas. Ada yang mengatakan anak buahnya juga amblas, ada yang mengatakan tidak. Cuma melihat bosnya mereka amblas. Ya, bos. Silang. Hanya bisa melihat anak buah tidak bisa menolong. Bosnya amblas. Ada yang mengatakan anak buahnya juga amblas semuanya. Karena membela dia. Wa ma kana minal muntasirin, dan dia tidaklah termasuk orang-orang yang bisa ditolong atau bisa membela diri. Dalam satu hadis Rasulullah SAW sebutkan, bainama rajulun yamshi alaihi hullatani. Ada seorang berjalan, dia pakai dua gaun yang indah. Dalam sebuah riwayat, murajjilan jummatahu, kemudian dia sisir rambutnya. Yang panjang dia sisir, keren, baju keren, rambut keren. Tu'jibuhu nafsuhu, ujub, keren. Tiba-tiba Allah benamkan dia. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Allah benamkan dia dalam bumi sampai hari kiamat. Sebabnya dia ujub dengan rambutnya dan apa? Jubahnya. Ngeri. Qarun di antaranya Qarun. Fa kharaja ala qaumi fi zinati. Dia keluar dengan seluruh kemewahannya. Kemudian Allah tenggelamkan di puncak-puncak dia lagi bangga-bangganya. Ini namanya siksaan datang tanpa diduga. Tiba-tiba azab datang tanpa diduga. Lagi di puncak-puncak kesenangan tiba-tiba ambles. Dan itu banyak terjadi. Lagi disko-disko tahu-tahu malaikat maut. Selamat. Lagi nyanyi-nyanyi di pinggir pantai tahu-tahu tsunami. Mungkin terjadi. Di puncak-puncak kemaksiatan tahu-tahu diambil nyawanya. Seperti Qarun, dia lagi puncak-puncak bangganya dengan dunia, tiba-tiba dia diambleskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ini jadi heboh. Orang-orang lihat semua, si Qarun telah amblas. Hartanya hilang semua. Dan subhanallah, Allah tidak sisakan hartanya. Ada dalam sebagian ahli tafsir mengatakan Nabi Musa pun mendoakan keburukan buat dia. Supaya tidak dituduh Nabi Musa dengan tuduhan yang tidak-tidak. Maka seluruh harta Qarun amblas. Karena kalau Qarun mati katanya Musa ambil hartanya. Tidak. Allah tidak benamkan si Qarun saja. Sak harta-hartanya, sak kunci-kuncinya, sak gudang-gudangnya. Amblas. Yang tidak bisa diambil, tidak digali-gali. Berarti tenggelamnya benar-benar apa dah? Dalam. Kalau cuma sedikit diambil sama Bani Israel. Warisan harta Qarun ini dalam, tidak bisa diambil. Amblas. Apa kata Allah? Wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil ams. Maka jadilah orang-orang yang kemarin punya cita-cita supaya seperti Qarun yang tadi pingin harta banyak. Yaqulun, akhirnya mereka menyesal. Mereka berkata, wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdir. Duhai, sungguh benarlah Allah telah melampangkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki, dan
Allah menyempitkan rizki kepada orang yang kehendaki. Laula an mannallahu alaina la khasafa bina. Seandainya Allah tidak melimpahkan anugerah kepada kita, tentu kita juga sudah tenggelam, amblas dalam bumi. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Aduhai benarlah sungguh tidak beruntung orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Qarun kufur terhadap nikmat Allah karena tidak mengakui dari Allah dan tidak menggunakannya untuk apa yang Allah cintai. Di sini Allah sebutkan bahwasanya mereka menyesal. Ya, amblas katanya. Tentu mereka menyesal. Sungguh ternyata Allah punya hikmah. Sebagian Allah kasih kaya, sebagian Allah kasih miskin. Maka yang miskin mati. Ya, ini juga hidup. Enggak ada. Tes. Ya udah bersambung ya. To be continue. Bisa kan? Ada. Lanjut ya. Jadi ternyata Allah ketika menjadikan sebagian orang kaya, sebagian orang miskin, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah. Makanya Allah mengatakan, "Ahum yaqsimuna rahmata rabbik." Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka yang bagi-bagi rizki dari Allah? Karunia Allah apa? Kami yang bagi, kata Allah, kami bagi, terserah kami. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat, dan kami angkat sebagian orang lebih kaya daripada yang lainnya. Buat apa? Liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya, agar sebagian orang bisa menggunakan sebagian yang lain. Kalau dunia ini semua kaya, siapa yang mau disuruh? Kalau ini semuanya yang miskin, siapa yang mau menyuruh? Tapi demikian Allah membuat, kalau bahasa kita Pak. Kalau hewan kan ekosistem, kalau bahasa kita Pak. Ya seperti itulah, ada yang kaya, ada yang sehingga bisa rotasi kehidupan bisa berjalan. Terus ada yang kaya, ada yang miskin. Demikian itu sebenarnya di antara kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memperkaya sebagian orang yang Allah kehendaki. Ya basutur rizqa liman yasha min ibadi wa yaqdir. Ada yang Allah kayakan, ada yang Allah miskinkan. Tetapi masing-masing ada hikmahnya, masing-masing ujian. Kaya ada ujian, miskin ada. Contoh, Qarun diuji dengan kekayaan tidak berhasil. Contoh, sombong jadi angkuh. Sampai lupa diri. Merasa karena dia mungkin dagang hebat, berhasil terus dia merasa dia yang jago, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya si miskin, orang miskin akhirnya sadar. Sampai mereka mengatakan kita miskin itu karunia Allah. Lihat mereka berkata, laula an mannallahu alaina la khasafa bina. Kata mereka, ya Allah coba kita kasih kaya seperti Qarun, untungnya banyak seperti Qarun. Ternyata Allah tidak kasih dia kaya. Allah tidak kasih mereka kaya. Ternyata mereka lihat si kaya Qarun akhirnya dibenamkan oleh Allah. Karena mereka, kalau bukan laula an mannallahu alaina, kalau bukan Allah kasih karunia kepada kami, tentu kami akan tenggelam. Maksudnya apa? Kami tetap dibiarkan miskin, enggak seperti Qarun. Berarti kurangnya harta terkadang karunia. Mana nanti harta lupa. Kalau punya harta kemudian udah nonton bioskop, jalan-jalan, kapan mau zikir, kapan mau nangis, minta rezeki, enggak pernah nangis, duit banyak mulu. Kapan mau nangis supaya utang lunas, enggak ada. Jadi kalau ada utang bangun malam, ya Allah lunaskan utangku. Utangnya enggak lunasin karena kalau lunas kau udah enggak sholat lagi. Makanya lunas, utangnya ada terus. Kita enggak tahu.
Tapi kalau udah kaya lupa diri. Lihat Qarun. Maka mereka bilang, laula an man, sebagian tafsir mereka mengatakan kalau bukan Allah kasih karunia kepada kami, itu kami tidak jadi kaya. Jadi ternyata tidak kaya itu bisa jadi karunia. Karena betapa banyak kaya. Kalla innal insana la yatgha. Sungguh manusia itu kalau udah kaya melampaui batas, lupa. Ar-ra'ahu istaghna. Kalau sudah mandang dia sudah kaya. Lihat banyak orang lupa diri. Apalagi kalau OKB, orang kaya baru, lihat tiba-tiba aneh-aneh. Ingin pamer lah, ingin inilah, ingin nunjukin lah, beli inilah, narsis lah. Sama, tiba-tiba dapat jabatan baru juga gitu. Jadi tidak kuat diuji dengan seperti itu. Maka terkadang kemiskinan itu adalah karunia sebagaimana perkataan mereka. La khasafa bina, kalau tidak kami mungkin kaya seperti Qarun, kami jadi pengikut Qarun, tenggelam juga bersama Qarun. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Sungguh tidak beruntung orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak beruntung sama sekali. Kalau tidak beruntung di dunia, tidak beruntung di mana? Di akhirat. Maka seorang hendaknya senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, innal insana ladzalumun kafar." Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya terlalu banyak, tapi manusia itu suka zalum, kafar, suka berbuat zalim, buat dosa, dan kafar suka ingkar dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ingkar, lupa. Lupa dengan nikmat Allah begitu banyak sehingga dia malas ibadah, dia lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikasih nikmat dia lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja, insyaallah masih ada satu pertemuan lagi terakhir tentang surat Al-Qasas. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan, wallahu taala alam bisawab.